Jadi pertanyaan pertama itu siapa nama Mbak? Ya, nama saya Atsila Arifatul Husna, biasa dipanggil Slila. Oke, berapa umur Mbak? Umur saya 23 tahun. Hobi Mbak Atsila apa? Hobi saya ada berbisnis. Oke, Mbak Atsila lahir di mana? Saya lahir di Kendal tanggal 1 Oktober 2001. Orang tua Mbak Atsila berasal dari mana? Orang tua saya dari Kendal semua. Apa orang tua Mbak Atsila bekerja? Kalau iya, mereka kerja di mana? Ya, kalau bapak saya udah nggak bekerja, kalau ibu saya berjualan di dekat rumah, di depan gang rumah. Mbak kalau pergi ke tempat kerja atau kuliah, Mbak naik apa? Naik motor. Mbak Atsila pernah tinggal di mana aja? Saya dulu pernah tinggal di pondok pesantren yang ada di Mangkang, Semarang, Jawa Tengah. Mbak pernah bersekolah di mana aja? Saya sekolah TK Muslimat NU di Bandengan di desa saya sendiri, kemudian sekolah dasar di MI NU Pekauman di Kendal belakang Masjid Agung Kendal tepatnya. Kemudian MTS saya ada di MTS Negeri Kendal di Bugangin Kendal di kawasan Islamic Center. Kemudian MA saya ada di Mangkang di MA NU Nurul Huda Mangkang Kulon Tugu Semarang. Yang di situ saya eh, di bersamaan dengan belajar di pondok pesantren. Kenapa Mbak Atsila tertarik ikut serta dalam proyek penelitian kami? Harapannya ini kan nanti akan disebarluaskan. Harapannya barangkali ada seorang ahli yang berminat eh, tertarik untuk mendalami ilmu tentang rob ini sehingga harapannya nantinya akan ada penanggulangan rob yang lebih lagi gitu. Karena selama ini hanya peninggian jalan, peninggian jalan gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa apa Mbak Atsila pernah kena banjirop? Jika pernah, tolong cerita sedikit tentang pengalaman Mbak. Ya, saya pernah setiap tahun saya mengalami banjirop karena di desa saya Bandengan Kendal itu termasuk desa di Kendal yang paling dekat dengan laut juga. Jadi setiap tahun saya mengalami banjirop. Tahun ini eh, kurang lebih 2 sampai 3 bulanan saya mengalami banjirop terus tanpa henti. Tahun ini, tahun kemarin juga berbulan-bulan terus tanpa henti. Jadi setiap rob datang itu biasanya sore itu mulai datang, nanti baru surut malam. Jadi setiap malam kami warga sini harus membersihkan rumah kami. Karena kalau nggak dibersihkan kan lengket, airnya itu lengket. Ya, Udah itu aja Mbak. Ada yang mau Mbak tambahin tentang pengalaman Mbak terkena banjirop? ya. Jadi banjirop ini sangat berdampak pastinya ya Mbak. Sangat teramat berdampak bagi kehidupan kami di sini, terutama ekonomi kami. Karena apa ya? Di sini kan kebanyakan nelayan, kemudian nanti ikannya banyak sebelum rob itu sebenarnya kalau nggak rob di sini banyak orang-orang luar yang ke sini buat beli ikan langsung ke nelayan. Nah, selama rob itu akses jalan yang tidak mudah, jadi orang-orang itu males datang ke sini. Jadi ikan ikan kami jarang laku gitu. Itu aja Mbak. Ya, ya, terus juga kalau mau berangkat kerja seperti saya, itu kan kerjanya nggak di daerah sini ya, di Kendal, di Sekolah Alam Kendal. Jadi juga kesusahan kalau misal pas musim rob itu harus jalan kaki dulu gitu. Jalan kaki dulu, motor pun nggak bisa, yang kalau biasanya nggak rob bisa dimasukin rumah, kalau pas rob nggak bisa dimasukin rumah karena akses jalannya itu yang terlalu sulit. Kemudian
Halo Mbak, Iya, maaf Mbak, ya tidak apa-apa. tiba-tiba. Oh ya tadi sampai mana ya Mbak? Oh ya Iya, sorry. Iya, saya lanjutkan aja kali ya. Se itu bisa ya saya. Nah, kemudian jadi itu eh, ketika jalan dinaikkan, harusnya rumah itu juga diikut dinaikkan. Itu biasanya dari pribadi. Nah, untuk yang ekonomi menengah ke atas mungkin bisa mengikuti peninggian jalan itu. Jadi ketika jalan ditinggikan nanti rumahnya ikut ditinggikan lagi gitu. Tapi untuk ekonomi menengah ke bawah biasanya mereka ya udah rumahnya semakin semakin ambles ambles lagi gitu. Nah, tapi ada bantuan juga berupa bedah rumah. Jadi untuk mereka yang memang dirasa kurang mampu, dirasa rumahnya itu udah eh, nggak layak lah untuk digunakan, ada program bedah rumah juga di sini. Nah ini sekarang itu kemarin kan baru aja program peninggian jalan. Nah karena jalan udah selesai, jalan-jalan yang di kampung sekarang lagi digencarkan juga program bedah rumah. Yang masih ditinggikan masih jalan-jalan kampung, belum yang jalan utama desa. Itu yang jalan utama desa itu kabarnya akhir tahun ini kayaknya. Nah, sebelum pemerintah memberi bantuan itu, masyarakat kami kan yang jalan utama desa itu emang yang paling dalam, Mbak. Banjirnya itu paling parah lah di situ. Sampai airnya itu, karena nggak mau ngalir ya, sampai airnya itu warnanya hijau berbau gitu. Jadi lama-kelamaan kan kita yang merasakan efeknya bau tidak sedap, terus juga airnya kotor, juga ekonomi kita yang semakin menurun lagi karena orang-orang yang biasanya datang nggak mau enggan datang ke sini karena jalannya seperti itu. Nah, jadi kita bulan apa kemarin ya melakukan swasembada iuran bersama untuk menguruk-uruk itu apa ya bahasa Indonesia? Me, apa ya Mbak? Memberi itulah jalan itu dikasih mm, namanya pasir wadas kalau di sini padas gitu. Ya, jadi supaya tidak terlalu udah lumayan lah gitu. Kalau ya minusnya pakai itu karena nggak langsung dicor, kan nggak mungkin kita ngecor sendiri ya Mbak. Biayanya nggak cukup. Ya, jadi kami hanya bisa sebatas pakai itu. Minusnya kalau panas ya debunya itu sampai kemana-mana. Kalau hujan ya becek pasti karena nggak dicor ya pakai itu tanah tanah padas. Ya udah sih itu aja. Ya harapan kedepannya sih semoga ada ahli yang mau untuk mendalami ini sehingga gimana sih caranya supaya rob ini tuh bisa ditanggulangi lebih minim lagi gitu. Selain meninggikan uh, jalan ya. Jadi kan kalau meninggikan jalan, ya kalau yang mampu itu rumahnya bisa ditinggikan. Kalau yang enggak kan kasihan gitu. Apa ada yang mau ditambahin lagi Mbak Atsila? Atau itu aja? Sudah kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Atsila. Saya tutup interviewnya. Oh ya.